Nah yang kedua ini Bang Karni. Kalau untuk Noel ya. Ini menarik, saya nanti akan berikan dikit soal analisis telematika dikit. Ya. Yang pertama secara kebetulan Bang Karni, saya tadi siang itu satu acara, satu seminar dengan Ketua KPK. Ya, nah gitu. Jadi artinya Pak Setia Budianto. Dan saya waktu itu memberikan ada juga Prof Jamin Ginting di acara itu. Ya, kemudian saya memberikan dukungan kepada KPK. Jadi dukungannya begini Bang Karni. Ini silakan mungkin bisa dicontoh. Jadi KPK dengan tindakan kemarin OTT dari Noel itu otomatis mulai babak baru Bang Karni. Kalau babak baru itu berarti start lagi. Dan saya bilang tadi ke Ketua KPK, Pak mulai sekarang katakanlah kita mulai dari Noel Pak. Kalau isi bensin kan mulai dari nol Bang Karni. Nah ini mulai dari Noel KPK itu gitu loh. Jadi mulai dari awal lagi. Bagus itu gitu dan plus tuh. Dan artinya gini, memang kita menjadi bertanya-tanya. Tadi sedikit diskusi juga saya dengan teman-teman di sono. Itu artinya apa? Kenapa harus ada handphone itu Bang Karni? Yang ditaruh di plafon itu. Ada empat Mas. Ada 4. Kalau soal kendaraan, saya hobi otomotif Bang Karni, tapi saya hanya komentar aneh juga. Orang tuh kalau hobi otomotif biasanya kendaraannya sejenis Bang Karni. Ini kendaraannya kan gak sejenis itu Noel itu. Ada sport, ada Land Cruiser, ada Jeep, ada juga yang lain. Agak aneh sih memang, tapi banyak. Tapi saya lebih ke handphone. Handphone itu Bang Karni itu kotak Pandora. Sangat bisa itu dibuka. Saya kira kok agak lucu aja. Lucu teledor atau maaf ya, mungkin ketergesa-gesaannya. Handphone itu bisa sangat membongkar yang selama ini tidak diketahui. Saya usul makanya buka CDR-nya. Call data record information-nya yang ada handphone. Itu akan membuka semuanya. Call data record information-nya itu merangkup semua detail ya. Semua detail percakapan dan itu kemudian nanti kalau dianalisis ya memang jadi terbongkar. Saya terus terang kaget Bang Karni dengan Noel. Karena memang Noel itu kan dulu pernah juga keluar dari Jokowi Mania ya. Tapi nanti Bang Refli saya kira punya cerita lain nih, cerita baru nih. Sebelum ke Prabowo Mania itu ternyata sempat mampir kemana gitu ya. Nah tapi waktu itu dia bela Munarman. Noel ini berani loh bela Munarman. Dengan konsekuensi dicopot komisarisnya. Nah saya sempat agak simpati ini pada ini. Apalagi kan bilang kalau, itu Bang Saur bilang kalau hukum mati. Gitu ya. Tapi ternyata kan waduh kok malah ketangkep dan. Tapi tetap akhirnya saya harus bilang Bang Karni. Saya tetap lebih apresiasi kepada Noel. Ya. Meskipun dia nangis Bang Karni. Tapi dia tegar, dia nggak lari. Dia tetap menyerahkan dirinya ya nggak bisa lari karena sudah ketangkep kan gitu. Dibandingkan dengan Sylvester Matutina yang masih terus berupaya, masih terus menggunakan surat dokter, katanya masih mau mengajukan PK lagi katanya gitu. Yang kedua, karena kan PK dalam keputusan sekarang itu bisa berulang-ulang. Jadi saya kira Bang Karni kita harus bongkar semua. Siapa orang kurus di balik ini? Terima kasih Bang Karni. Boleh nggak saya sedikit komentari Boleh. yang lain nggak soal orang kurus ini? Nah inilah menurut saya sebagai praktisi hukum agak berbahaya Bang Karni. Sebab tadi Surya juga mengatakan banyak orang kurus di sini atau mungkin semua orang kurus di Indonesia bisa tersandera. Saya masih ingat begini dulu, Mas Suryo. Yap. Dulu Fahri Hamzah itu waktu Pilpres tahun berapa dulu sempat kan Ratna Sarumpait. Kemudian dituduh dia disiksa. Padahal perjalanan saya masih ingat, saya di forumnya Bang Karni. Padahal oplas waktu itu ya. Jadi waktu itu gini, masalahnya statementnya Fahri itu dia mengatakan begini, begitu biadab kok laki-laki sanggup mengenai seorang wanita. Perjalanan waktu ternyata lain. Nah saya bilang sama Fahri waktu itu, saya kira jejak digitalnya ada. Fahri, dalam banyak hal kan kita berbeda pendapat. Problemnya ketika Anda tuduh biadab, barangkali saya juga secara sensitif itu merasa tuduhan itu ke saya. Tapi fakta hukum mengatakan dia adalah dioperasi. Saya ingat waktu itu, Fahri harus gentleman saya bilang. Saya Fahri Hamzah, Fahri ini sahabat saya dengar mungkin. Ternyata saya salah, sayalah yang biadab itu gitu loh.
terserah Fahri saya bilang. Saya ingat tuh di forum kita ini Bang Karni. Tapi Fahri saya bisa hargai, dia tidak mengomentari, dia diam. Ketika masuk di YouTube, dia hanya menuangkan air aqua ke gelasnya. Maksud saya inilah kenapa maksud saya berbahaya Bang Karni sama dengan yang Surya. Saya nggak tahu maksud orang kurus itu, tetapi juga sekaligus penghinaan kepada Kejaksaan Agung juga gitu. Ini mengapa maksud saya tidak terlalu mewah lari dari analisis hukum, karena bisa banyak yang tersandera dengan seperti ini. Misalnya kan pertanyaan normatif misalnya kan pasti sangat wajar. Mas Suryo tunjukin siapa orang kurus. Tapi bisa repli, bisa semua. Ini menurut saya agak berbahaya. Makanya narasi hukum tidak semewah itu. Oleh karena itu dengan hormat juga saya harus minta juga Mas Suryo itu harus hentikan seperti itu. Atau memang sebut namanya. Sebab saya juga apakah saya merasa kurus setengah kurus saya nggak jelas. Tetapi inilah menurut saya berbahaya. Kalau seperti ini ya berbahaya. Saya pikir repli boleh setuju. Tetapi ini menyangkut sifatnya itu adalah soal gender. Nah sementara Suryo kan tidak mau nyebut namanya. Nah oleh karena itu yang saya katakan kenapa termasuk misalnya udah bubarkan relawan Jokowi dan lain-lain. Akibatnya itu yang saya bilang, saya termasuk juga karena ini Indonesia Lawyers Club, saya paling menganalisirnya. Kecuali misalnya Andi Prayitno mungkin soal presisi dan lain-lain. Nah oleh karena itu saya harus juga katakan Mas Suryo juga harus cabut pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena itu juga menyakitkan juga kepada Kejaksaan Agung. Kalau kita konsisten juga untuk menghargai yaitu penegakan negara hukum. Itu saya kira yang harus kita... Justru sedikit Bang Karni. Justru Bang Saur, kalau saya tuh justru membela dan menyayangi Kejaksaan Agung. Itu loh. Jadi jangan sampai Kejaksaan Agung, kemudian Kejaksaan Negeri itu dihina sehina-hinanya. Kalau soal nggak sebut nama, ini saya lebih elegan daripada orang yang nggak sebut nama, katanya saya nggak melaporkan nama. Tapi pasalnya pencemaran nama baik, itu kami alami. Iya kan? Tapi dia nggak sebut, dia nggak berani, dia nggak gentle sebut nama. Dia tapi kemudian lawyer-lawyernya nyebut ada inisial gitu ya, ada ES, ada RS, RS, TF, lain sebagainya. Nah, orangnya sendiri nggak berani loh Bang. Nah itulah makanya yang harus kita kutuk itu adalah kejaksaan. Kita tahu kejaksaan ini hebat. Sebab konsekuensi resikonya menuduh orang kurus itu kan itu yang tersisa. Saya termasuk agak bisa susah menerimanya itu. Nah tetapi kalau kita konsisten sebagai negara hukum, ada putusan yang telah ingkrah. Nah, tadi Bang Karni bilang, saya juga mengatakan itu. Jangan sampai nanti kejaksaan ini didemo. Apakah betul Anda bisa diintervensi? Ini kan berbahaya. Jangan-jangan nanti semua penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan, kemudian bisa kita tuduh oleh orang kurus misalnya. Atau orang gemuk. Nah oleh karena itu menurut saya itu hentikan itu. Tetapi kita anasir kepada analisis hukumnya. Dan kita kroyok seperti juga ada upaya hukum juga yang dilakukan kepada kejaksaan. Saya menghormati itu. Daripada ada lagi korban yang lain. Itu maksud saya catatan kepada Mas Suryo. Terserah Mas Suryo seperti apa tapi sebagai sahabatmu saya kasihkan komentar soal itu. Terima kasih. Ya terima kasih. Saya kira saya nggak perlu nanggepin lebih lanjut Bang Karni. Ya kan kita ini negara demokrasi. Kita bisa aja mengatakan orang gemuk, orang kurus. Kemarin juga saya dituduh ada orang besar di balik saya. Bahkan berbaju biru lagi, ya kan? Saya sih memang hobi warna biru, tapi bukan berarti biru itu partai kan gitu. Apalagi udah 5 tahun saya nggak di partai itu. Jadi terima kasih sarannya Bang Saur, tapi ya izinkanlah biarkan saja ini di negara demokrasi kita tetap menyebut dan saya kan nggak nyebut, saya kan toh juga nggak nyebut krempeng kan gitu. Lain loh kalau saya nyebut krempeng itu lebih menohok lagi. Terima kasih. Baik, cukup. Debatnya cukup.